pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ulangi 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Silakan duduk. Terima kasih. Haleluya. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, arti kata ada berarti belum berhenti keadaannya. Masih ada. Masih ada waktu. Iblis punya strategi sekarang. Sabar saja bro, sabar saja sis. Masih banyak waktu, masih banyak kesempatan. Masih boleh minggu depan, masih boleh. Itu strategi iblis, karena iblis sudah tidak punya taring untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia sudah tidak punya kuasa untuk mengatakan Yesus tidak bisa apa-apa, karena dia sudah keok waktu di Kalvari. Dan sekarang dia tinggal menipu, katakan menipu. Menipu dengan filsafat-filsafat kosong. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Sebenarnya matinya seseorang, saudara, matinya seseorang, mati itu adalah sebuah paradoks. Mati itu adalah sebuah paradoks. Satu sisi dia misteri, satu sisi dia pasti. Saudara, kapan mati tidak tahu, tapi pasti mati. Haleluya. Mati juga itu adalah secara paradoks adalah akhir dan juga awal. Akhir dari kesempatan untuk berubah. Tapi awal dari menerima upah menurut apa yang sudah berubah. Jadi kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan. Yang masih hidup bilang amin. Kalau tanda yang masih hidup bilang amin, banyak betul. Yang masih hidup bilang haleluya. Nah, puji Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi lihat, waktu ada dua di sini. Ya, timing ada dua, yaitu waktu di kalimat pertama sebelum koma, dan ada waktu di kalimat kedua sesudah koma, sesudah kata karena hari-hari jahat. Kemudian waktu yang ada itu adalah, saudara minta maaf, waktu yang sedang berjalan ini ada dua arahnya. Katakan ada dua arahnya. Sekali lagi ada dua arahnya. Yang kudus akan makin kudus. Yang fasik akan makin fasik. Pastikan itu ada di track yang benar. Saudara, kalau mau pilih yang kudus, betul-betul berjuang, walaupun tidak mudah. Tapi kalau mau bawa fasik tidak perlu berjuang. Betul? Sudah dia masuk gereja 1 tahun, pasti dia akan tak lama, saudara. Karena iblis berjalan keliling menjadi serupa singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang rajin beribadah. No, dia mencari orang yang malas. Dan dia mudah menelannya, karena tidak perlu dikunyah. Kenapa langsung ditelan? Langsung dikunyah, karena memang empuk untuk ditelan. Haleluya. Saudara melihat ada dua bentuk waktu di sini. Waktu yang ada, ini waktu yang baik. Tapi ada waktu yang lain sedang berjalan di waktu atau di zaman yang sama. Kata zaman juga waktu ya. Di zaman yang sama sedang bergerak dua dimensi waktu. Satu, waktu yang akan makin baik, itu waktu yang ada yang kita gunakan benar. Dan ada waktu yang makin buruk, makin fasik. Jadi saudara ada di jalan mana ini akan menentukan tujuan akhir kita. Saudara akan tiba di mana menentukan jalur mana kita pilih sekarang. Saudara-saudara perlu menyesal karena telah buang-buang waktu di waktu lalu. Katakan amin. Tapi kabar baiknya, setua apapun saya masih ada kesempatan kalau masih hidup. Masih bisa berubah. 60 tahun saya tidak bisa bersabar misalnya. Tahun ke-61 kalau masih hidup, saya masih punya kesempatan untuk belajar serupa Kristus yang sabar. Saudara bisa berubah. Saya tanya, untuk berubah perlu 1 minggu, perlu 1 bulan, perlu 1 tahun? Tidak perlu. Orang putuskan untuk berubah, hanya butuh 1 detik. Wah, 1 detik berharga itu, amin. Saya mau putuskan untuk apa? Selalu terlibat dalam praise and worship, walaupun mungkin lagi sakit gigi, tapi saya mau aktif. Karena ukuran yang saya pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada saya mau menggunakan waktu dengan baik. Saudara, maaf, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Satu kali lagi, jangan tersinggung. Kalau saudara minta Tuhan menjawab doa saudara, saudara minta Tuhan, tidak apa-apa lambat-lambat menjawab, tidak apa-apa. Begitu?
Rata-rata mau cepat, tapi kalau datang ibadah, kan Tuhan bilang seimbang. Kamu mau cepat dijawab dong. Kan saya sudah bilang 3 kali tadi toh. Jangan apa? Kalau tersinggung berarti saudara tidak terima pernyataan saya tadi. Tidak tersinggung? Tidak. Saya juga tidak tersinggung karena saya lebih suka ada orang yang tegur saya daripada orang puji saya tapi ditikam dari belakang. Amin. Saya lebih suka ada orang koreksi saya walaupun dia tidak kasih apa-apa pada saya. Tapi itu berguna untuk saya. Haleluya. 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 Praise the Lord. Amin. Kalau saudara nanti terbiasa di hal-hal yang firman cuma menghibur, iblis punya jalan raya untuk merebut kamu. Karena sekarang banyak orang berkhotbah, yang paling penting adalah banyak pengikut di belakang. Sebab banyak persepuluhan, banyak persembahan. Apakah itu tujuan dari gereja? Bukan. Tujuan dari gereja ada untuk menyiapkan satu umat yang layak. Kalau gereja kita nanti tutup buku, kunci rekap, tidak layak, saya yang akan kena. Haleluya. So kurus-kurus begini le. Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Amin. Untuk apa perjuangan kita? Makanya saudara, saya bersyukur saudara tidak salah paham dengan saya. Karena yang lain boleh salah paham, tapi saudara rata-rata tidak salah paham. Dari mana saya tahu? Walaupun firman keras, saudara masih datang. Itu berarti tidak salah paham. Tapi lebih parah lagi, dia keras, marahnya anak bapak. Haleluya. Saya tidak ingin saudara paham yang selama ini saudara pegang itu dicabut. Gereja tidak boleh ada lalang. Orang bilang kan gereja ada lalang, ada gandum. Yang benar gereja tidak ada lalang. Lalang itu dunia. Dan kerajaan Allah itu gandum. Itu arti perumpamaan lalang dan gandum. Jadi Alkitab di gereja ada lalang. No. Masa di dalam satu kumpulan domba kok ada serigala? Kok domba-domba masih bisa hidup? Serigala-serigala disingkirkan. Semua kita domba, amin. Dari mana ciri-ciri domba saudara lihat? Penurut. Saya juga belajar terus penurut. Dan saya percaya saudara sedang diupgrade. Oke, ayat ini coba lihat dalam terjemahan bahasa King James kalau ada, bahasa Inggris. Andri tolong bantu. Oke. Saudara, satu saat saya akan kumpul semua yang mau berbahasa Inggris. Saya juga mau belajar, toh. Satu waktu saudara, ada orang bilang, so tahu dia, padahal domin tahu itu orang selalu belajar tahu. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau coba belajar. Dan biasanya orang bodoh itu sombong. Dia juga kalau sesombong, bodoh dia berarti. Baik. Amin. Ayo, berarti. Firman Tuhan. Yes. Redeeming the time, because the days are fulfilled. Yes. Redeeming the time because the days are evil. Ya. Saudara lihat kata redeem. Redeem itu artinya kalau secara umum tebus. Tebus artinya masih boleh ambil ulang, bayar. Haleluya. Berapa tahun ada tinggalkan Tuhan? Berapa tahun? Berapa tahun ada lau-lau? Masih hidup, masih bisa tebus, masih bisa diubah. Berapa tahun ada error? Sudah bisa rubah kalau so game. Tidak ada rematch, bertanding ulang. Korea minta bertanding ulang terhadap Indonesia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Indonesia. Tapi bangga jadi Indonesia. Saya yakin orang Indonesia ini potensi. Populasi saja 210 juta. Seleksi alam, pemain terjago di negara kecil. Orang Indonesia satu provinsi di pertandingan. Betul? Cuma bagaimana upgrade orang itu lebih penting.
Gereja banyak, marpa-marahnya juga banyak. Bagaimana menang bola kaki? Katakan amin. Tapi di sini Pak Maraji sudah mulai menyingkir, amin. Haleluya. Dilahirkan Renti Maraji. Terus dua dan Tuhan tidak. Kalau udah bercerita lagi, puji Tuhan masih ada hari ini. Kalau saudara tidak tahan dengan firman begini, saya yakin Roh Kudus akan kasih kekuatan. Di sini fungsi Roh Kudus kasih kuat untuk pikul mendengar firman yang benar. Haleluya. Tebus waktu karena masih ada apa? Kesempatan. Kan saya sudah dengan saudara sepakat untuk mencabut statement tanaman lama. Orang masih manusia, bro. Jadi mau bawa begini terus, cabut itu statement itu. Masih daging orang, bro. Kita waktu baptis tapi perlu punya rasa patah colok. Itu bukan orang-orang yang mengerti tentang waktu untuk digunakan, amin. Nah, kalau memang ada kacol, mari turun colok ulang. Nanti Bapak Andri dan Bapak Oki baptis ulang. Jangan itu sampai mati jadi alasan. Haleluya. Saya percaya saudara tangkap ini firman bahwa setua apapun saya kalau masih hidup, mau tes masih hidup, ambil jarum, cucu. Oh, dia masih sakit, masih hidup. Berarti masih ada kesempatan. Maka yang pertama, waktu yang Tuhan beri adalah kesempatan untuk cari Tuhan. Yang kedua, waktu yang Tuhan beri adalah kesempatan untuk mengumpulkan harta di sorga. Saudara jangan salah paham, memberi persembahan itu dari staf sekretariat dan keuangan mempersiapkan pinjam amplopnya. Pinjam amplop, mudah-mudahan. Staf keuangan dan staf sekretariat ada banking amplop gagah sekali. Kung satu pendeta pernah khotbah di gereja kita masih di Jalan Sehat. Saudara, jangan sampai beri persembahan harga amplop lebih mahal yang daripada yang saudara isi. Untuk pendeta bicara begitu, betul juga. Haleluya. Saya mau tanya berapa kalau pembuatan satu begini? Nggak usah tanya. Karena apa? Setiap kali saya memberi, itu adalah kesempatan saya menabung harta, menyimpan harta di sorga, di mana ngangat dan karat tidak akan mencuri dan membongkarnya. Ngangat tidak memakan dan merusak atau mencuri membongkarnya. Sudah ada banyak sekarang ATM dibobol hanya karena saya pesan jangan sembarang klik kalau orang kirim aplikasi yang tidak jelas. Karena itu bisa mencuri data-data saudara, tanggal lahir, nomor PIN, tiba-tiba rekening saya, rekening saudara habis total. Tapi saya tidak apa-apa kembali. Kenapa? Dalam rekeningnya ada isi. Nah, tapi maksud saya berjaga-jaga, ya. Karena sekarang ini kesempatan menyimpan harta di sorga masih ada karena masih hidup. Haleluya. Ayo, siapa yang kemarin ada bawa duku? Haleluya. Tuhan akan memberkati duku-dukumu, amin. Haleluya. Haleluya. Ayo kemarin siapa yang bawa buah? Haleluya. Pikir Tuhan yang meramai-ramaikan meja makan? No. Itu yang membuat Tuhan menghitungnya. Air putih untuk segelas air putih untuk seorang nabi dapat upah nabi. Jadi filosofi membawa sesuatu pada Tuhan itu berat karena Anda paham bahwa waktu memberi adalah kesempatan untuk menyimpan harta di sorga. Yang punya harta di sorga banyak, amin. Karena yang disimpan itu Tuhan nilai dari hatimu. Tuhan nilai bukan dari jumlahnya saja, tapi ketulusan hatimu. Memberi dengan sukacita, bukan karena paksa, bukan karena jadwal, tetapi karena punya hati dengan Tuhan. Tuhan itu sebenarnya kita berikan apapun, Tuhan tidak perlu balas. Karena Tuhan sudah kasih yang terbaik pertama. Kita beri apapun tidak bisa membalas dia. Tapi waktu kita kasih, Tuhan kasih balasannya. Berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang digoncang-goncang, dipadat-padatkan, dan yang tumpah keluar seperti mixu punya puncak. Itu dibalaskan kelibaan kita. Tuhan beba baik. Tapi Tuhan tidak bisa balas selama kita tidak mau saving. Amin, amin. Jadi kalau memberi sekarang ada sukacita. Sukacita itu yang membuat harta tersimpan di sorga.
Haleluya. Yang ketiga adalah waktu yang Tuhan beri adalah kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Time is the chance of acceleration. Saudara ada sekolah, masih kelas 4 SD, sudah tamat SD, karena ada percepatan. Saat anak yang lain main game, dia kerjakan PR. Saat anak yang lain mandi pantai, dia belajar coding. Dan saat anak-anak yang lain menikmati es krim, dia ambil uangnya, tabung untuk beli buku. Itu acceleration. Berbeda paradigma. Amin. Saat anak yang lain santai-santai, saudara, saya ajarkan dan saya ingatkan pada anak-anak kita yang masih kecil-kecil, jangan bentuk mereka dengan game, jangan hibur mereka dengan game, jangan membuat mereka tidak ganggu kita kasih game. Itu lama-lama di otak game. Saya belajar pada contoh keponakan kami punya anak 2, bisa beli apa saja, bisa beli alat apa saja, tapi dilarang main game menurut mau mereka, dibatasi. Kenapa? Karena ini adalah perjuangan. Haleluya. Ibaratkan tidak rasa kalau ada punya anak, mau bicara-bicara kalau tidak rasa. Haleluya. Tapi apapun keadaan, saya wajib memberitahu, jangan anak-anak kita terhilang oleh karena game. Anak-anak muda, anak remaja bilang amin. Kenapa? Waktu terbuang sia-sia. Haleluya. Saudara, saya ada punya perenungan, semoga saudara mendengarnya. Ternyata setelah saya evaluasi, dalam 1 minggu saya bisa susun 1 buku. 1 minggu 1 buku, 1 bulan 4 buku. Cuma karena saya memimpin jemaat sekaligus menjadi driver yang setia bagi istri saya, kemana dia pergi, di mana situ, tidak pernah saya tidak ada. Haleluya. Dan saya juga harus menyiapkan makanan rohani untuk saudara tiap 1 minggu 3 kali paling kurang. Jadi sebenarnya 1 bulan saya bisa buat 4 buku kalau menurut perhitungan membuatnya itu sudah sangat mudah bagi saya. Haleluya. Dan kalau saya kejar itu, saya harus kejar dulu bangun hidup, bukan buat buku. Amin. Haleluya. Sebenarnya minta maaf agak keluar konteks. Eka bisa jadi perusahaan ice cream terbesar di Manado dengan merek Chloe. Haleluya. Haleluya. Kalahkan yang Campina dan semuanya. Bisa. Yang penting semua waktu bangun hidup dan kerjakan bagian pekerjaan kita dengan baik. Jangan sembarang buang waktu, apalagi buang-buang waktu buat cerita orang berkekurangan. Kasihan orang model begini. Kapan bertumbuh? Kapan jadi hebat? Kalau punya sesuatu pasti satu saat karena dasarnya goyah, satu saat akan roboh, rebah. Saudara, tidak selamanya orang kaya. Ada waktu Tuhan izinkan kalau dia tidak bangun hidup, kehilangan segala sesuatu. Kalau bangun hidup tidak stres, tapi kalau tidak bangun hidup, rasa mau mati. Sedang menyadari rasa setengah mati, apalagi habis itu rasa mati. Betul? Jadi kalau sudah ada uang sekarang, jangan anggap itu selamanya akan ada. Ada waktu Tuhan izinkan kalau hatimu sudah di uang, itu berbahaya. Katakan, hati di uang itu berbahaya. Catat ini sebagai rekaman buat saudara. Hati di uang itu berbahaya. Bilang kiri kanan, hati di uang itu berbahaya. Karena cinta uang beberapa iman kandas. Haleluya. Karena cinta uang adalah akar. Orang tidak beribadah karena cinta uang. Betul. Saya belum mampu bergembala. Tuhan akan beri kemampuan. Roh Kudus akan kasih tenaga untuk tempatkan Tuhan di atas semuanya. Karena kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan pada kesempatan yang sama. Kalau mengabdi kepada Tuhan, uang pasti di kaki. Mengabdi kepada uang, mamon pasti Tuhan di kaki. Dan bisa dua-dua di kepala. Katakan amin. Yang keempat, ya, waktu yang Tuhan beri adalah kesempatan untuk menebus apa yang hilang. Saudara, apa yang hilang? Saya kasih contoh. Saya dulu sawar
sekarang saya kurang sabar. Maka kurang sabar ini adalah keadaan kehilangan sabar. Betul? Ya. Dulu saya waktu masih remaja, orang paling sabar seminahasa. Setelah saya menikah, saya punya sabar tuh hilang. Kalau masih hidup, sabar masih bisa ditemukan kembali, ditebus kembali. Jangan bilang semua orang juga tidak sabar seperti saya. Itu pola dunia. Tapi kita pola kerajaan Allah mau jadi serupa Kristus. Ya. Kristus sabar, amin. Jadi dulu pernah, semua kita dulu pernah sabar. Kapan? Waktu kita masih balita, siapa yang emosional di sini? Waktu batita dan balita. Ya, yang emosional mamanya. Semua kita, saudara, pernah sabar. Dan kalau sekarang jadi tidak sabar, itu pengaruh lingkungan kita, pergaulan kita, pola kita. Dan sekarang kalau kita tidak sabar, kita boleh gunakan waktu yang sekarang untuk tebus kesabaran yang hilang. Saudara-saudara, kegelapan artinya, ya, secara fisika kegelapan sebenarnya tidak ada. Kegelapan adalah ketiadaan terang atau kehilangan terang. Orang yang hidup dalam kegelapan, sebab kegelapan tidak ada kalau ia ambil, rebut kembali, tebus kembali keterangan itu. Ya, betul, keterangan. Haleluya. Saudara tahu dingin itu ada atau tidak? Tak ada. Dingin adalah ketiadaan kehangatan. Kenapa kau dingin dengan Tuhan? Karena yang hilang adalah kehangatan dengan Tuhan. Tidak bergairah dengan Tuhan. BL suar milu, angkat tangan. Nggak nyampe mungkin ke belakang. Ini angkat tangan dari tadi. Karena sudah biasa dingin dengan Tuhan. Mau tes? Angkat tangan bagi Tuhan, haleluya. Tuhan hanya tidak. Kenapa? Dia pegang handphone, atau dia tidak fokus. Kalau saudara terbiasa dulu tidak respon, sekarang masih hidup, masih bisa diubah. Haleluya. Dulu suka firman yang menghibur, akhirnya apa? Kalau menghibur, engkau telah jadi dewasa, ikut terus jalan itu. Tapi menghibur selama ini membuat kita lebih melempem. Jadi kita pilih firman-Nya mengubah. Saya ikuti doa tadi. Firman menguatkan, sebelumnya ubah dulu baru kuat. Haleluya. Jangan cari firman yang menguatkan kalau tidak mau bersedia firman yang mengubahkan. Karena firman yang mengubah kita jadi dari lemah bisa jadi kuat. Saudara, ubah sesuatu tanpa ubah isinya, itu kerjanya ragi. Tahu ragi? Apa coba ragi? Apa filosofi ragi? Apa? Silakan. Siapa tahu saudara menemukan lebih tepat. Ragi filosofinya adalah ada memperbesar ukuran roti, tapi tidak menambah bobot. Paham? Memperbesar ukuran pelayanan, tapi tidak menambah bobot. Itu ragi. Tapi ragi di sisi lain ada dua, nanti saya jelaskan. Tidak semua ragi itu salah. Karena ragi yang dimaksud jahat adalah kelihatan hebat, tapi bobot tidak bertambah. Jadwal bertambah, tapi kesabaran tidak bertambah. Jadi masih ada waktu sekarang? I have time. Saya mempunyai waktu. Jadi saya memiliki waktu untuk apa? Untuk supaya saya bisa tebus apa yang telah pernah hilang dulu. Contoh yang sederhana, respon terhadap ibadah. Itu kalau hilang, masih hidup, puji Tuhan, masih bisa ditebus. Saudara, pegadaian itu mengatasi masalah tanpa, tapi akan jadi masalah kalau tidak ditebus. Betul. Akan diobral atau dilelang. Tuhan tidak lelang, saudara punya kesempatan. Saudara masih bisa tebus.
Masih ada dia. Potensi untuk sabar masih ada, masih selama hidup. Potensi untuk taat masih ada, masih selama hidup. Sudah tidak ada hidup, tidak ada lagi potensi jadi sabar. Dan itu status kita akan selamanya begitu di kekekalan. Kalau dia dalam posisi benar, puji Tuhan, sorga lokasi akan milik kita. Tapi kalau posisinya tidak benar, saudara, saya minta maaf, murtad tidak terjadi dalam semalam. Murtad terjadi karena kebiasaan memandang remeh hal-hal penting. Dan satu waktu Yesus tidak lagi berarti. Satu waktu Yesus bukan lagi segalanya. Tapi dimulai dalam semalam, no. Terbiasa memandang. Setiap kali misalnya gereja bilang, ayo disiplin. Ngapain disiplin? Ya toh? Ayo kita takut Tuhan. Ngapain? Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan itu menjadi spirit. Dan kalau itu menjadi spirit, masih ada dalam gereja yang besar, tapi bobotnya tidak. Bobot, tahu bobot? Bobot, bibit, bebek. Kalau tidak ada bobot, bibit, bebek, Tuhan akan bubur. Katakan amin. Haleluya. Coba lihat contoh Ibrani 12 16-17. Ada orang, maaf saudara ya, ini yang disebut dengan murtad. Ada orang Tuhan tidak kasih lagi kesempatan, dan kita jangan masuk di situ. Ada orang Tuhan tidak kasih lagi kesempatan. Oh Tuhan tapi anak, oh Tuhan tapi istri. Berdoa karena Abraham bisa membuat Tuhan berkemurahan buat Lot. Walaupun Lot error, tapi jangan ikuti yang error. Yang error harus ikuti yang akurat. Karena yang akurat bisa mempengaruhi yang error. Tapi yang error tidak akan bisa membuat saudara lebih diberkati. Mari lihat saudara ayatnya. Saudara tahu dari mana cerita ini? Saudara pasti tahu. Ibrani 12 ayat yang ke 16-17. Firman Tuhan, Yes. janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Haleluya. Jadi tidak semua air mata Tuhan terima. Setuju bilang amin. Karena akumulasi dari air mata Esau adalah air mata penyesalan di titik di mana dia terlambat. Terbiasa menganggap Tuhan itu sederhana. Tuhan kan teman kita. Ibadah tidak ibadah sama. Saya minta maaf saudara, saya sebagai gembala bertanggung jawab supaya jemaat ini tidak ada yang masuk neraka nanti. Katakan amin. Sudah beberapa kali saya bilang, kita itu tidak tahan. Kalau saya gembala, Pak Andi, Bu Ponto, Om Ki, orang Pak Roro, Pak Yerbi, orang penatua diaken ada di sorga. Oh, ada salah satu jemaat dijauhkan Tuhan. Ini cuma cerita masuk neraka. Oh, dari sana kan boleh bercerita rupa orang kaya dari pasar halus. Oh, gembala sampai hati apa? Kenapa orang salah selama ini tidak pernah diberitahu? Saya jawab, karena kamu lebih suka dengar kebanyakan orang di luar. Betul? Tapi itu sudah terlambat. Terlambat sudah. Hari ini sudah terlambat? Belum. Hari ini sudah tidak ada waktu? Masih ada. Saudara, saya tidak terlalu setuju dengan masih ada Tuhan. Kalau masih ada kesempatan, benar. Kalau masih ada Tuhan, berarti Tuhan pernah habis. Tuhan tidak pernah habis. Masih ada kesempatan, ya. Tapi masih ada Tuhan. Tuhan kapan habis? Tuhan tidak pernah sisa. Amin. Tuhan selalu full, fix, strong, kuat, perkasa, gagah, hebat, penerobos. Masih ada Tuhan. Karena apa? So, selama ini bahwa seluruh dunia kita tolong paling lain, kurang Tuhan itu sisa. Itu masih ada Tuhan. Tuhan, so, minta tolong kesana kemari.
Siapa tahu Tuhan tolong. Kalau kita jadi Tuhan, karena anggap kita ini bangsa, ya? Betul? Jadi tidak semua rohani itu rohani. Karena datang pada Tuhan sebagai Tuhan yang sisa, bukan itu kebenaran. Esau, ayatnya kembalikan. Dia dengan mencucurkan air mata. Minta maaf, saudara, ada waktu saudara, orang-orang akan lihat bahwa satu waktu akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Dan orang benar ciri-cirinya suka firman benar. Amin. Orang fasik suka firman telinga, menyenangkan telinga. Dan satu saat kalau itu ada beda, dan kalau dibedakan terjadi perbedaan sekali untuk selama-lamanya. Saudara sekali jadi bupati, saudara 1000 tahun jadi bupati di kerajaan 1000 tahun yang lain, dan tidak dimutasi, tidak periodikal, 5 tahun diganti, tidak, 2 periode diganti, tidak, karena status kita, sebagaimana kita memperlakukan hidup kita di kesempatan yang ada sekarang, itu yang akan kita terima di masa kekekalan paling kurang di 1000 tahun damai. Kalau saudara mau santai-santai boleh, tapi jangan menyesal di waktu itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada orang minta maaf yang sudah senior-senior, setua kok orang, sudah jadi orang pelayanan, sudah jadi orang setua. Memang kalau ngebalani orang sangat mampu, tapi udah jadi rohani orang masih mampu. Orang panjat kelapa masih seorang mampu, anak-anak muda, tapi bukan perlombaan panjat kelapa ini. Ini perlombaan apa? Untuk perlombaan menjadi serupa Kristus. Usia tua muda semua bisa. Haleluya. Oh, setua atau orang hijau. Terus ada orang masuk di kekekalan kerajaan Allah, orang tuanya enggak. Karena alasan yang salah. Tua muda sama-sama punya kesempatan. Rebut waktu. Haleluya. Saya punya anak rohani satu, dia bilang, kita ini pusing. Kenapa? Sejak saya terhubung dengan firman, ini dia pendeta, gembala. Kalau saya hadir di ibadah tertentu, sakit tapi kepala. Kenapa sakit? Kita lihat orang sementara puji-pujian, semua terbang semua. Sementara khotbah, masuk keluar, bermain handphone, baca berita. Kok kenapa? Kita rasa gelisah. Saya bilang kamu punya the spirit of discerning mulai berubah bertumbuh, mulai bisa bedakan. Saudara, kalau saudara dengan orang-orang error, saudara rasa aman, rasa biasa, ada sesuatu yang salah. Tapi kita bukan hakim atas mereka. Karena kita hadir, kita langsung berdiri dengan urapan. Pitolo orang Bethesda, mana main-main. Kalau kita bukan punya otoritas di situ, kita tidak boleh lakukan itu. Haleluya. Jadi kalau gembala boleh, cuma gembala masih tunggu sampai pada level tertentu, sok korek di kepala, nyana pindah gereja. Betul? Sedang baru singgung saja bisa pindah gereja, no? Apalagi sentil di tes, pada yang ngambil. Pastinya pindah gereja di depan. Tapi kalau memang Tuhan punya di gereja, Tuhan akan kirim orang lain yang mau dengan firman. Haleluya. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Bertahan, amin. Berkuat, haleluya. Jangan pernah menyerah. Tidak selalu enak di jalur benar, tapi ujungnya pasti kemuliaan. Haleluya, haleluya. Pendeta, kita sedang dengar pendeta pengkhotbah rasa gelisah. Sedang terjadi sesuatu di roh kamu. Itu yang namanya roh sedang bicara pada jiwamu. Hitungan selama ini karena itu mana memang. Karena roh lagi naik. Gelisah karena jiwamu selama ini yang dikasih jadi komandan. Sekarang yang komandan adalah rohku. Sehingga ketika dengar firman yang keras, rohku bilang yes, amin. Makasih Tuhan, teguran yang nyata daripada kado dengan maksud tersebut. Betul atau betul? Haleluya. Saya lebih banyak beri kado pada saudara atau cambuk? Gak banyak cambuk, tapi di ujungnya ada cambuk. Di ujungnya ada. Coba saudara saya cambuk, di ujung ada emas sekali. Karena dia mau tanam emas di daging. Halo.
kesempatan kalau Tuhan kunci, kau bisa menangis, seseorang bisa menangis. Tapi Tuhan bilang tidak Esau. Dan Esau datang pada Ishak. Apa semua berkat yang ada padamu sebagai hak kesulungan so habis? Apa sudah ada sisa? Esau, saudara-saudara, memelas kepada Ishak. Oh Ishak sportif. Dia bilang begini, Esau, aku telah memberikan semua yang terbaik kepada orang yang datang sebelum kamu. Itu sebabnya Esau dendam sekali sama, tapi Esau punya hati lebur karena Yakub berubah. Oke. Ketika Esau paksa, baru saya baca ayatnya, Ishak bilang begini, masih ada. Esau taruh di kepala. Kemudian Ishak berdoa. Tapi Ishak sportif. Dia berdoa. Biarlah kano-kano, kusu-kusu, batu-batu. Betul kalau saudara baca Kejadian 25. Kano-kano, kusu-kusu, batu-batu. Memang kecukur-cukur, baru dapat hasil. Dan Tuhan yang bilang itu dicatat di Kejadian 25. Masih dapat tapi DP pokoknya ampas-ampas. Kenapa? Terbiasa tidak mau menggunakan waktu untuk menebus apa yang hilang. Kalau saya Esau, saya bilang begini, Ishak, bapakku yang baik, ampuni saya. Karena saya telah bersikap salah selama ini. Bagaimana dengan hak kesulungan? Boleh stop berbagi umat ini. Bagaimana berbagi? Artinya Yakub dipanggil, dan Yakub kan juga setengah menipu waktu itu. Tolong berdamai, didoakan, berbagi dua, jadi cuma setengah. Kan begitu. Kalau jangan terlambat. Bilang kiri kanan, jangan terlambat. Haleluya. Ya. Jemaat ini sudah kenal saya dengan Gembala. Setiap kali orang WA, kalau kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita tidak bisa, saya selalu jawab berusaha. Amin. Saya tidak bilang, iya coba memang orang masih manusia, orang yang punya kelemahan, tak berdaya. Gembalanya begitu, gembalanya lemah. Kapan kita maju, amin? Ya. Jadi jangan salah paham, amin. Saya kasih contoh, Oki bilang, aduh kita nggak bisa ini, bilang Oki maju terus, tidak ada pilihan lain, tak ada pilihan. Karena maju beresiko, mundur apalagi. Haleluya. Tapi beresikonya maju itu kemuliaan, resikonya mundur kehancuran. Jadi dua-dua ada resiko, maju mundur ada resiko. Tapi lebih baik saya ambil resiko maju, amin. Maksudnya resiko dalam kemajuan daripada maju-maju dalam kemunduran. Haleluya. Terus maju, amin. The time is the chance of redeeming whatever that lost. Apapun yang hilang, saya mau berubah. Saya mau ganti cara hidup saya lama. So tua, saya ulang lagi tua, bukan masalah. Yang sudah tua di atas 55, lambaikan tangan. Di atas 55. Tinggal 8 orang. Di atas 55, Mother masuk. Saya belum masuk, puji Tuhan. Di atas 55, anak bulu manula. Orang dunia bilang, siapa bilang manula nyada baru. Gigi supi, lutut sipu, gigi sipu, lutut supi, masih berguna. Orang masih berguna. Anak cucu kalau lihat opa sabar, anak cucu bilang ini tuh Tuhan Yesus pencara hidup. Tapi kalau anak cucu lihat mama mengamuk, setan kan? Jadi orang dia setan bukan dia Yesus. Haleluya. Apa saja mati ayam mati lampu mengamuk. Haleluya. Apalagi dompet so habis diisi mengamuk. Orang lihat Yesus atau orang lihat siapa? Satu pendeta bilang, saudara yang jarang lihat iblis, saudara bercermin dan marah-marah, saudara akan bertemu. Nomor 5, masih dengan saya bilang amin.
Yang kelima, waktu yang Tuhan beri adalah kesempatan untuk memperbaiki apa yang rusak. Haleluya. Hubungan saya rusak, hubungan saudara rusak dengan orang-orang tertentu. Tapi kalau masih hidup, masih ada kesempatan. Ibrani 3:7-8. Ibrani 3:7-8. Sudah bersama bilang haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ibrani 3:7-8. Firman Tuhan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, Ya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, ya. janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Haleluya. Sebenarnya ayat pokoknya sama dengan ayat tentang Esau tadi. Karena Esau punya relasi dengan Yakub yang bermasalah. Betul. Tapi puji Tuhan, Esau walaupun dia ada di jalur yang harus bayar harga mahal, tapi saudara perhatikan ketika Esau ketemu dengan Yakub, ternyata dia mulai berubah. Ya. Haleluya. Ternyata Esau juga mau berubah. Dia bilang pada Yakub, Yakub, kita ada ketemu dengan 3 rombongan kambing domba tadi. Sampai kita ketemuan, untuk apa itu? Yakub bilang, itu hadiah buat kakak yang dia tidak bilang, yang emosional itu. Buat kakak yang rencana balas dendam itu. Itu hadiah. Tapi Yakub dijawab oleh Esau, Yakub, sudahlah, saya juga punya banyak. Dan mereka berpeluk-pelukan, saling berdamai. Aduh, puji Tuhan, Esau ini luar biasa. Cuma tuh hak keseluruhan sudah dapat. Sudah melihat dia menangis sudah dapat. Jadi dia kerja keras. Tapi pemulihan hubungan ini ayat, dan jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat 13 dan ayat 15 pasal yang sama. Masih bersama saya, bilang amin. Amin. 13-15. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, Ya. supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saya punya statement begini, sudah tangkap baik-baik. Statement saya ini baru muncul sekarang. Statement saya, semoga saya tidak lupa, bahwa buruknya hubungan dengan orang lain selalu dimulai dari diriku. Pelan. Buruknya hubungan dengan orang lain selalu mulai dari diriku. Orang seburuk apapun, kalau saya bersikap benar, tidak akan ada masalah. Amin. Hubungan yang bermasalah dengan siapapun selalu mulai dari diriku. Off dulu. Perbaiki hubungan, masih ada waktu. Kalau orang tidak suka dengan kita, itu di luar area kita. Tapi jangan kita bangun tidak suka dengan orang hanya karena ego kita. Haleluya. Haleluya. Bilang dekat, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan. Ini bukan motivasi ya. Ini bukan motivasi. Ini cara membangun hubungan. Tuhan memberkati. Kalau dia sadar, dia bilang, Tuhan memberkati, walaupun aku kabal, ada kesempatan. Kekabalanmu akan diproses. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang keenam, masih tahan dengar firman. Yes. Haleluya. Haleluya. Satu saat akan ada orang di luar menyesal karena buang-buang kesempatan dengar firman. Keenam, waktu yang Tuhan beri adalah kesempatan untuk makan strap dengar firman sebanyak-banyak. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi saudara jangan menyesal kalau saudara punya gembala ini khotbah 1 jam lebih.
Cuma memang orang mau berhikmat karena ada orang baru. Temannya Seva sudah bisa tahan 1 jam lebih dengan firman. Sudah bisa ya? Oh, sudah bisa, mantap. Israel, mudah-mudahan bisa tahan 1 jam ya. Amin. Karena menjaga Indomaret kan 8 jam. Dengan firman 1 jam, mantap. Padahal Indomaret cuma kasih pertama. Jangan saya dipanggil Indomaret. Haleluya. Waktu yang Tuhan beri adalah kesempatan untuk makan straight dengan firman sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ada waktu, soalnya ada biar cari. Kasih contoh. Saudara, tidak semua orang mau ambil posisi pemberita firman seperti kami. Tidak populer, tidak disukai, banyak ditinggalkan orang. Ya kalau karena kesalahan itu aja. Tapi karena kebenaran itu yang masalah. Tidak banyak orang ambil posisi untuk ajar firman yang benar dan tidak dapat ujian, tidak dapat sanjungan, tetapi tetap bertahan. Saudara, kami ini posisi tetap bertahan, amin. Bukan bertahan karena saudara. Saya bisa kehilangan orang, tapi tidak boleh kehilangan Tuhan. Karena kalau saya kehilangan Tuhan, siapapun yang datang tidak ada guna. Tapi kalau saya tidak kehilangan Tuhan, Tuhan bisa kirim orang yang saudara tidak duga. Tempat ini tidak akan cukup, karena orang-orang akurat akan mencari orang akurat. Haleluya. Orang yang negatif thinking akan mencari orang yang negatif thinking. Orang yang suka gosip senang berkumpul dengan orang yang. Kenapa pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik? Karena kalau saudara pergi kepada pergaulan yang buruk, berarti saudara suka. Kita bawa cerita dari orang ini, siapa suruh anak tinggal situ, keluar. Halo, tidak suka bergosip? Ketemu orang bergosip? Kenapa saudara bergosip? Karena saudara masih suka di situ. Bagaimana cara? Keluar. Di orang arisan, bayar di arisan mau pulang. Baru belum makan, bungkus. Haleluya. Marfi aja chatting kita balas, belum. Gampang tuh. Kalau kau balas, kamu juga suka. Dan kalau kamu suka sesuatu menarik, orang tukang gosip nggak suka ketemu orang yang tidak suka gosip. Begitu dalam gereja Tuhan menaikkan levelnya. Tuhan menjadi gereja yang cinta Tuhan. Supaya orang yang datang juga cinta Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semangat ini, amin. Biar coba diri lama kita semangat. Karena hari ini Tuhan catat di sorga. 28 April 2024, saudara ada dengar firman, dan kalau firman bertumbuh, saudara akan menikmatinya. Amos 8 ayat 11. Amos 8 ayat 11. Ya. 8. Tunggu, sorry. 8:11. Lewat. Firman Tuhan, sesungguhnya waktu akan datang, Waktu, kesempatan, atau keadaan sama akan datang. Apa itu? demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, ngomong adalah Tuhan ya. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, Bukan Kentucky. melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. 12. Itu ayat 12 yang menarik. Mereka akan mengembara dari laut ke laut Ya, dan menjelajah dari utara ke timur ya. untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ya, kelaparan dan ketersediaan muncul pada waktu yang sama. Lapar, tapi firman yang seperti hari ini sudah tidak ada. Lapar. Soalnya biar lapar, kalau yang sudah cari tidak ada arti lapar kita, bukan? Selama makanan firman seperti ini masih ada, bangkitkan rasa lapar. Haleluya. Ada satu pasien datang, dokter, kenapa kita badan ini jangan naik-naik? Kenapa kita badan ini selalu dapat panas, sakit, lemah, tidak bisa aktif? Dokter periksa semua baik-baik ini, bro.
Kesimpulan, belum mesti makan banyak. Selera makan mesti ditambah. Terus dia jawab, kita ini selera makan tinggi sekali. Kok apa? Waktu mau makan ada. Kasihan. Sekarang lagi tersedia makanan, kan? Sampai beberapa orang aduh Tuhan, saya mampu masak 7 poin. Sampai 2 minggu berseri 3 dan apa disambung. Coba 1 kali 14 poin, 1 ibadah. Puas memang, sementara ada Paulus kok pendeta. Paulus bisa tunda, orang mati mengurus orang mati. Haleluya. Kita kan orang hidup. Haleluya. Saya tanya saudara, kalau firman masih seperti ini, apakah ini dari Tuhan? Dari Tuhan. Supaya kita bisa berubah. Satu waktu biar suka tidak ada lagi. Mengembara dari laut ke laut, dari samudra Pasifik ke samudra India, dari samudra Atlantik ke laut mati, ke laut tengah. Cari firman. Firman yang mana? Firman yang mendewasakan. Tidak ada lagi. Karena orang-orang seperti Elia sudah terangkat ke sorga. Orang-orang seperti Henok sudah di sorga. Orang-orang seperti Paulus sudah selesai bekerja. Saya percaya ada waktu kami punya masa kerja itu berakhir. Dan Tuhan sedang siapkan jemaat-jemaat yang lain untuk lain. Haleluya. Tapi akan ada orang menyesal. Karena selama ada kesempatan, ini yang mereka cari. 2 Timotius 4 ayat 3. Masih ada kesempatan, tapi ini yang mereka cari. Bilang haleluya. Haleluya. Firman Tuhan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dengarkan saya jelaskan. Karena makin banyak pengkhotbah hanya menyiapkan untuk memuaskan telinga, makin kurang pengkhotbah yang membangun hidup orang. Makin kurang. Sehingga tanya, lapar dan haus, tapi tidak ada. Yang ada adalah ini, memuaskan keinginan telinga. Saudara mengerti ini kalimat? Memuaskan keinginan telinga. Berkhotbah itu boleh lucu, boleh. Tapi berkhotbah itu bukan melawan. Amin. Berkhotbah boleh cerita pengalaman pribadi, boleh. Tapi firman bukan pengalaman pribadi. Berkhotbah boleh cerita tentang berkat, capaian, punya motor, punya rumah, boleh. Tapi firman itu bukan materi, punya cerita. Katakan amin. Berkhotbah cerita tentang sekolah, gelar dan lain-lain, boleh. Tapi firman ini bukan logos saja, tapi rema. Karena logos membuat orang sombong, tapi rema mengubah orang jadi rendah hati. Yang memuaskan telinga. Yang terakhir, tutup dulu. Oh, haleluya, sedang yang berdengar. Sedang yang khotbah hosa kalau yang berdengar. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jadi yang keenam, the chance of hearing the word of God. Yang kelima tadi, the chance of redeeming. Dan yang kelima, the chance of restoration. Yang terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Haleluya. Yes. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jelas ayat ini bilang? Yes. Masih ada waktu, kesempatan adalah di sini saya catat the chance of growing. Waktu untuk bertumbuh. Yang ditumbuhkan pertama adalah roh. Katakan, saya harus bertumbuh dalam roh saya. Saya jamin saudara, kalau roh bertumbuh, jiwamu tenang. Dan kalau jiwamu tenang, ada doi tidak ada doi tetap enjoy. Happy dengan enjoy itu beda. Happy saudara karena happy birthday. Tapi enjoy birthday sudah lewat, tetap enjoy. Enjoy itu sesuatu dari dalam.
Happy karena faktor di luar. Saudara mau pilih yang mana? Enjoy. Joy karena kenapa? Rohmu baik-baik saja. Damai menguduskan kamu seluruhnya. Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Haleluya. Kapan rohmu dibangun? Saat ibadah, saat praise and worship, saat dengar firman, saat bawa korban, saat doa tutup. Kepada orang belum doa tutup sepulang. Haleluya. Yang ke-6 saudara. Doa bukan ada Riki, doa tutup juga saudara Riki. Memang kalau bertahun-tahun begitu berubah. Doa bukan dari Riki, doa tutup juga dari Riki. Apa artinya? Datang terlambat, pulang lebih dulu. Mau berubah? Saya yakin Tuhan pasti memberkati kalau saya dan saudara berubah.